dia akan merasa sangat amat tersiksa apabila dia disuruh melakukan sesuatu yang dia tahu dia sudah bisa. Sehingga makanya akan kemungkinan berasa dia menolak. Halo orang tua Tanam Benih, terima kasih untuk pertanyaan yang masuk dalam Tanya Tanam Benih kali ini yang bertemakan komunikasi. Nah, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang tidak langsung berkenaan dengan komunikasi, tetapi masih bisa saya coba masukkan kepada komunikasi. Ada dua pertanyaan yang masuk, baik dari V maupun dari Siam Lestari, yang berkenaan dengan ADHD atau hiperaktivitas. Saya akan coba bahas ini dalam konteks komunikasi juga ya. Nah, untuk anak dengan diagnosa kebutuhan khusus, saya selalu memberikan saran untuk pertama cek fisiknya terlebih dahulu, ya baik kinerja otak, biologis, dan lainnya. Kedua adalah cek secara psikologis oleh psikolog dan psikiater yang memang sudah terdaftar, ya, psikolog klinis dan juga psikiater. Kalau memang sudah terdiagnose atau sudah terdiagnosa mempunyai sebuah kebutuhan khusus, ya. Nah, diagnosa ini bukanlah sebuah penyakit. Anak berkebutuhan khusus itu bukan punya penyakit. Mereka mempunyai cara berpikir yang berbeda. Mereka mempunyai cara bekerja yang berbeda dengan otaknya. Sehingga memang kadang-kadang perlu terapi, perlu ada saran dari psikolog atau psikiater. Nah, kalau memang sudah mengikuti tahapan-tahapan itu, saya akan sarankan ikuti saran-saran yang diberikan oleh para ahli dan bisa juga meminta dari para ahli apakah ada latihan-latihan tertentu yang bisa dikerjakan di rumah. Karena kadang-kadang memang ada beberapa latihan-latihan yang diterapkan di terapi bisa dijalankan di rumah juga. Dan itu bisa dibantu dilatih pada anak-anak. Nah, saya berharap Bapak Ibu sekalian juga bisa menonton video saya yang sebelumnya yang berkenaan dengan komunikasi, ya, yang saya coba berikan secara singkat di sini, di mana saya bilang ko itu adalah berkenaan dengan konsistensi, mu adalah mulai dari diri kita sendiri, ni adalah nikmati prosesnya, bukan hasil, K adalah kasih satu-satu, jadi ingatkan satu-satu berkenaan hal-hal yang mau diingatkan, C terakhir adalah siapkan waktu untuk dapat membahas berkenaan hal-hal yang mau diperbaiki oleh anak. Berbicara tentang itu, saya akan coba kembali ke pertanyaan. Nih, gimana nih kalau anak saya tuh aktif, hiperaktif, bahkan cenderung cerewet atau bawel gitu ya. Apakah akan berbeda ya bila saya tanya kayak gini? Apakah anak ibu atau anak bapak itu tipe yang penasaran, selalu ingin tahu, selalu punya banyak hal-hal yang ingin diketahui lebih dalam, ya, selalu memberikan pertanyaan yang kadang-kadang kita sendiri tidak bisa jawab? Nah, kalau jawabannya iya, wah, saya mungkin akan jawab, waduh, mungkin anak bapak ibu sekalian itu ya generasi berikutnya daripada Einstein, ya, ataupun Newton. Karena kenapa? Mereka begitu. Anak-anak seperti Einstein, Newton, ataupun orang-orang yang kreatif gitu ya, mereka itu sangat pinter dan saking pintarnya kadang-kadang pertanyaannya itu kemana-mana. Sehingga seringkali baik dari sekolah maupun orang tua ataupun orang terdekat yang setiap kali tanyain itu merasa pusing. Sehingga merasa ini anak bawel banget sih, ini anak cerewet banget sih. Padahal sebenarnya anak itu pintar. Dan bahkan sangat pintar. Nah, oleh karena itu, terkadang anak-anak ini sering dilabel aktif, hiperaktif, apalagi atau apabila dia di sekolah itu kadang-kadang mengerjakan sesuatu begitu cepatnya udah selesai gitu ya. Terus dia bosan, dia mulai main-main ya. Maka sehingga lebih mudah lagi dilabel bahwa anak ini hiperaktif, gak bisa fokus. Padahal dia bosan. Bosan kenapa? Karena bukannya dia nggak bisa, tapi dia udah bisa. Dia udah bisa dan dia udah merasa kenapa ini perlu diulang-ulang. Dan perlu diingat ada anak-anak yang memang kalau misalnya sangat begitu pintar dan dia bisa menyelesaikan satu soal misalnya dalam 1 menit, padahal orang-orang biasanya bisa menyelesaikan dalam waktu 15 menit atau 20 menit gitu ya. Dia akan merasa sangat amat tersiksa apabila dia disuruh melakukan sesuatu yang dia tahu dia sudah bisa. Sehingga makanya akan kemungkinan berasa dia menolak. Saya tidak mau, ngapain saya mengerjakan ini, orang saya udah bisa. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan juga berkenaan dengan label-label yang kita tanamkan, ya. Dan kita kalau bisa menjalin tadi yang komunikasi, itu kan lebih baik. Dan bagaimana menjalin hubungan yang baik, itu lebih baik. Nah, selain itu, kalau untuk anak yang khususnya tentang anak hiperaktif, bagaimana caranya untuk membuat anak ini bisa belajar lebih lama, ya. Nah, memang untuk anak-anak yang dengan atensi yang lebih pendek, fokusnya memang mungkin lebih pendek, itu perlu pecah kecil-kecil. Kalau misalnya kita orang dewasa bisa duduk 1 jam, 2 jam untuk misalnya baca buku, mengerjakan tugas tanpa terganggu apapun ya, tanpa misalkan kita
buka WhatsApp kita, atau kita lihat cek sosial media kita di IG atau apapun gitu ya. Nah, kalau memang kita sebagai orang dewasa saja, itu setiap 15 menit atau setiap 10 menit bisa teralihkan. Nah, apalagi anak kecil. Ya, anak kecil akan lebih mudah. Kalau misalnya memang anak yang sudah terdiagnosa dengan ADHD, ya, itu mungkin kalau misalnya tiap bisa 5 menit, kita coba pecahkan per 2 menit. Kalau per 2 menit tidak bisa, kita 1 menit. Nah, maka itu memang dibutuhkan kesabaran dan mungkin juga strategi-strategi khusus untuk bagaimana anak itu dapat melakukannya. Tentunya perlu dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan membuat anak itu tidak merasa dia terancam. Nah, semoga ini juga dapat membangun hal-hal yang baik berhubungan dengan anak. Ya, anak tidak merasa bahwa saya hidup hanya untuk belajar, bukan itu, tujuannya bukan itu. Tapi di dalam keluarga sebaiknya bagaimana kita lebih membangun hubungan dengan anak bahwa kita adalah keluarga. Nah, ada juga beberapa video kami di YouTube, di Facebook, ataupun di Instagram kami yang berkenaan dengan topik taat yang dibawakan beberapa pembicara kami seperti Pak Rizal ataupun Ibu Charlotte yang bisa dilihat di video-video kami di sosial media kami dan juga di Parenting Academy Tanam Benih Foundation. Silakan dicari saja dan itu bisa mungkin membantu Bapak Ibu sekalian juga untuk bagaimana menolong anak-anak ini untuk lebih taat. Karena peraturan berkenaan dengan bagaimana membuat anak taat itu berlaku untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ataupun yang tidak berkebutuhan khusus. Semoga jawaban ini dapat menjadi sebuah pencerahan ataupun sebuah hal-hal baru ataupun yang mungkin mengingatkan yang memang sudah tahu. Terima kasih untuk pertanyaan. Jangan lupa untuk terus ikuti kami, sebarkan juga video-video kami kepada teman-teman yang membutuhkan dan juga subscribe dan ikuti kami terus untuk acara-acara kami dan video-video kami berikutnya. Salam, terima kasih orang tua Tanam Benih.